Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa tatap muka pada kuliah pengembangan bisnis 2, pertemuan yang keempat. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, membahas tentang bisnis, bagaimana mengelola bisnis dalam kacamata sebuah penelitian. Oke, sebelum saya lanjutkan ke Maironya, saya ingin diskusi dulu dengan 3 orang ini tentang kemajuan pembuatan skripsinya. Silakan, mau siapa dulu? Dani, Pak Dani. Dani? Dan? Ya, Pak. Sudah sampai di mana, Dan? Sudah, kan kemarin kan disuruh ganti judul, Pak ya. Ganti judul sesuai rombel, Pak ya. Sudah saya ganti. Jadi sebentar lihat. Sih, Pak, sebenarnya sudah sampai bab 1, 2, 3 tapi belum sempurna, Pak. Tapi judulnya saya ganti, yang kemarin kan perancangan inovasi bisnis jasa fashion ya, Pak. Saya ganti implementasi gitu, gimana, Pak? Nggak apa-apa, kalau judul gampang, Dan. Kalau judul nanti terakhir pun juga bisa. Nggak ada masalah. Yang penting isinya kemana arahnya gitu, Dan. Tujuannya apanya kan sudah jelas kan? Sudah jadi semua kan? Sudah. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya sebentar buka skripsi ini, Pak. Kamu belum pernah ngirim ke saya bab 1 sampai 3 belum ya, Dan ya? Belum, Pak. Cuman pas waktu awal-awal dulu itu, Pak. Yang membuat workshop itu. Tujuannya yang ini tuh ganti. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan perancangan peningkatan inovasi bisnis fashion berwirausaha melalui metode design thinking dan bisnis model canvas. Jadi menceritakan yang ada di rombel 3 gitu, Pak. Kok nggak ono PMI ini, Dan? Kamu munculkan kan PMI-nya? Ya, saya munculkan, Pak. Ya, wis oke. Ya, wis oke. Ada masalah yang mau didiskusikan? Saya masih bingung deh kerangka berpikir, Pak. Tinggal kerangka berpikir saja sih, Pak, sebenarnya. Bab 2 itu. Kerangka berpikir lihat punyanya Sufa, nanti sesuaikan. Oke, siap, Pak. Ya. Apalagi? Sudah sih, Pak, aku, Pak. Kan metodologi sudah beres. Literaturnya juga beres kan, literatur? Sudah beres. Ya wis. Oke, nggak ada masalah berarti ya. Ye. Oke, kalau gitu tinggal kamu selesaikan bab 1, 2, 3. Terus nanti saya lihat. Setelah itu kamu buat artikel, Dan. Oke, siap, Pak. Karena apa? Karena kamu data sudah ada, semua sudah ada, tinggal memasukkan ke dalam sebuah artikel. Ya, seperti yang saya sampaikan ke Sufa tadi, kalau artikel jadi nanti dimasukkan artikelnya ke sebuah jurnal. Jadi nanti ada luaran mahasiswa yang sudah memiliki artikel di jurnal yang terakreditasi. Nah, itu poinnya bagus untuk kampus juga untuk kamu sendiri. Oke, Pak, siap, Pak. Oke. Terus untuk yang bab lain, untuk bab 4 dan 5 untuk hasilnya itu kita pakai mencari lagi apa dari data yang dulu, Pak? Dari data yang absensi itu, Pak? Ya dari itu, data itu. Tadi saya sudah kasih ke Sufa datanya PMI selama 17 pertemuan. Di situ kan sudah ada
hasil kuesionernya. Kamu bisa kutip dari pernyataan-pernyataan mereka. Oke. Ya, tinggal noto kamu, data-datanya sudah ada semua. Oke, siap, Pak. Tinggal nanti ingatkan saya tak download datanya Fasil. Ini telepon. Datanya Fasil. Yang respon-respon Fasil. Jadi nanti kamu bisa kutip juga yang dari Fasil. Oke. Ada Siap, lagi yang Pak. mau ditanyakan, Dan? Sudah, Pak. Yes, yo, beres yo. Oke, siap, aman. Ya, tadi saya sudah kirim formatnya artikel ke Sufa. Nanti kamu bisa minta ke Sufa ya. Oke, Pak. Jadi langsung toto ke artikelnya. Jadi saya kan pernah kasih contoh pengiriman artikel ya, yang sudah jadi yang dari bahasa Inggris. Oke. Atau dalam yang kamu download kan juga artikel. Kamu sudah tahu cara pembuatan artikel mestinya ya? Oke. Ya, sudah buat seperti itu. Contohnya saya kasih formatnya di Sufa. Sufa nanti kamu forward ke Dani ya, biar bisa diisi. Siap, Oke, Pak. nggak ada pertanyaan lagi, Dani? Sudah, Pak. Aman, Pak. Oke, selanjutnya Mila bisa Pak. proses sampai di mana, Mila? Masih ada yang belum saya isi, Pak. Yang Ya, ini ceritakan sekarang sampai di mana posisinya? Kamu ceritain. di ini apa bab 1, Pak? Yang pertama itu loh, Pak. Ya. Bab 1 kan isinya tentang literatur kan? Iya, literatur. Ya. Literatur ada masalah dengan literatur? Enggak sih, Pak, nanti saya lihat lagi. Tapi belum ini, Pak. Masih belum tak penuhi yang di kanvas di Meirun yang jenengan itu. Kenapa? Kok belum dipenuhi? Iya, Pak, soalnya masih bingung. Terus yang problemnya itu juga masih nanti jenengan lihat. Banyaknya saya masih lihat yang apa masalah yang ini, Pak. Permasalahannya itu apa gitu, Pak. Jadi masih bingung mau ngisinya. Terus teori sama konsepnya juga belum saya isi, tapi metodologinya sudah saya isi, Pak. Yang ada di Mairu maksudnya, teori konsep yang ada di Mairu. Iya. Nah, teori konsepnya kan nggak jauh dari punyanya Sufa sama punyanya Dani. Apa kok bingung? Kamu kan hanya objeknya saja yang berbeda. Kalau teori sama, mungkin literaturnya sebenarnya bisa dipakai juga. Tapi ya jangan, nanti dikira kamu plagiasi. Kamu boleh cari yang lain. Tapi ya tidak harus semuanya sangat berbeda. Ya mungkin 50% ngambil punyanya Dani, 50% punyanya Siva. Sorry, 25% pakai literaturnya Dani, 25% pakai literaturnya Sufa, kamu sendiri cari 50%-nya literaturnya. Iya, Pak, kemarin juga saya lihat-lihat banyaknya Sufa juga, Pak. Jadi enaknya kalau pakai Mairu, orang lain buat apa kan tahu, kamu bisa ngambil dari mana nih. Jadi lebih cepat, bisa saling membantu istilahnya kan ya. Apa lagi? Kamu ada masalah apa lagi? Oke, literatur beres, teori tadi kan beres. Teori kan ya cuma pakai BMC sama design thinking itu kan. Berarti kalau teori itu ini, Pak, hasilnya ada, Pak. Teori dan konsep itu. Teori dan konsep itu pakai, kan saya sudah jelaskan pendekatannya hanya bisa pakai efektuasi, design thinking, bisnis model canvas, sama apa tadi, 10 type of innovation. Nah, kamu bisa pakai yang mana? Kalau dalam kasus apa rombel-rombel itu mereka pakai efektuasi dan pakai apa design thinking dan pakai BMC, pakai 3 ini. Iya, Terus Pak, ditambah lagi mungkin teori tentang apa metodologi, tentang apa penelitian kualitatif itu boleh, tentang mengambil sampel boleh, kayak gitu boleh dimasukkan. Ya. Yang observasi itu gimana, Pak? Masih belum saya isi, Pak, yang observasi itu. Observasi?
Iya. Observasi maksudnya gimana? Lo kan diajarkan di workshop itu mengobservasi bisnisnya itu kan. Kamu kan mengobservasi kalau dalam penelitian ini kamu mengobservasi teman-teman yang ada di rombelmu itu ketika dia melakukan proses pembelajaran. Berarti Yang kamu diceritakan seperti itu, Pak ya? ya, yang kamu teliti ini proses belajarnya atau proses membangun bisnisnya? Oh, bisnisnya, Pak. Ya, bisa jadi yang kamu amati teman-teman ketika mereka melakukan pengamatan terhadap bisnisnya. Kan ada sih apa kanvas observasi. Iya. Masih ingat nggak? Kanvas observasi. Yang observasi wawancara itu. Iya, Kostum itu. kan kanvasnya ada itu. Nah, ini kan kanvas observasi ini. Iya. Nah, ini kan kanvas observasi ini. Ini kamu bisa cerita dari sini boleh. Cerita bagaimana teman-teman rombel itu ketika melakukan observasi kan juga bisa. Kan udah ada nih datanya. Ya. Iya, Pak. Oke, apalagi yang masih bingung? Mungkin itu saja, Pak. Nanti saya coba mengisi lagi. Oke. Oke ya. Ini nggak ada yang masuk lagi dari teman-teman ini. Nggak tahu, Pak. Ada Ada dari masalah kita lagi. apa? Oh, nggak masuk-masuk. Bagian paling, Pak. Ini hari Oke, saya tak lihat. Ini Sufa sudah oke lah, nggak masalah. Dani. Suruh apa namanya? Itu teori konsepku. Berarti tak hapus yang inovasi itu, Pak ya? Inovasi ya pakai bisnis model kanvas kan sudah inovasi sebenarnya. Nah, berarti tak hapus saja, Pak ya? Ya, nggak usah. Oke. Kalau kamu mau masukkan tentang itu loh. Penelitian kualitatif dan cari referensi penelitian kualitatif teori itu. Oke. Siapa? Ya, penelitian teori kualitatif. Pak Beni, Pak, saya boleh ngasih usulan nggak buat teman-teman kita? Ya, silakan. Untuk tadi kan Dani bilang apa namanya di bab 4 kita nanti ngutipnya itu dari hasil observasi di setiap pertemuan apa gimana gitu kan tadi nih Pak. Nah, apa namanya kalau menurut saya itu Pak lebih baik kayak teman-teman itu kan udah fokus tiap-tiap rombel nih Pak. Kayak itu kan udah fokus ke rombel 3, terus Mila kemarin itu rombel berapa gitu. Nah, untuk di apa namanya hasil absensi dan observasi fasil dan peserta itu kalau menurut saya lebih baik ke apa namanya ngambil yang sesuai dengan nama anggotanya aja Pak. Takutnya nanti kan pas hilaf atau apa gitu sama gitu Pak. Jadi nanti kan penelitiannya kayak gimana kayak hampir sama gitu. Kalau misal kita ambil sesuai nama anggotanya, kita ngutip yang apa namanya hasil peserta sesuai nama-namanya itu yang ada di rombel 3 misalnya. Jadi kan nggak sama kayak yang punyanya yang lain gitu. Ya, oke, setuju. Ya, gitu, Pak. Diperhatikan ya. Mila kemarin jadinya rombel berapa? Rombel 6, Pak. Ya, Dani? Yang batch 1 apa batch 2, Pak? Batch 1 lah. Batch 1 rombel 3. Ya, wis nggak ada yang crash kan? Enggak, aman. Oke. Ini siapa ini? Oke, dan kamu nggak ada masalah ya? Nggak ada yang perlu dibahas ya? Coba lihat sekarang. Mila sudah bikin ya, Mila?
Mila punyamu yang mana, Mila? Itu Pak, pojok pas kanan atas. Ini. Iya. Oh, tulisannya taruh sini. Ini boleh kayak tadi, Dani ditambahi teori tentang kualitatif, penelitian kualitatif, ya. Yang 3. Mila. Oke, Pak. Ini ada di bukan literatur, ini ada di teori konsep Oswald Warner ini sini. Ini yang penelitian-penelitian aja. Oh. Iya, Pak. Ini lebih banyak ke teori punyamu di sini nih. Iya, Kayak Pak. gini loh, literatur kayak gini loh. Lihatkan punya Sufa. Nah, ini kan penelitian saya ini. Jangan lupa masukkan ini ya, penelitian saya ini ya. Jadi ketika kalian mengutip penelitian saya dapat citasi. Jadi boleh kalau misalkan cari di Google Scholar, ketik nama Benny Komara, nanti akan ada banyak penelitian. Yang sesuai mana silakan dikutip ya. Jadi Sufa dan Dani juga wajib mengutip penelitian saya. Jadi nanti ketika artikel kalian keluar, saya juga mendapat namanya citasi karena dijadiin referensi. Paham nggak ini? Oke, Pak. Ya, gini loh, siapa Sufa kalau ngambilnya ya. Ini penelitian orang lain, bukan definisi. Kalau definisi masuk ke teori. Nah ini melalui proses design thinking, pendampingan kemajuan meningkatkan hal ini. Ya kayak gini, penelitian yang menggunakan prinsip design thinking. Bisa dipahami, Mila? Iya, Pak. Jadi apa ngambil dari penelitian orang lain gitu. Kalau apa pengertian dari itunya ditaruh di teori dan konsep. Yang pengertian itu. Ya, ini literatur untuk yang artikel-artikel, yang cari pakai Google Scholar itu masukkan sini ya. Iya. Tadi yang saya bilang, kamu bisa 25% ambil punyanya Sufa, 25% punyanya Dani, kamu cari sendiri 50%. Ya. Iya, Pak. Oke. Coba saya lihat Mila tadi tujuan penelitian apa? Ya, oke, sudah kayak gini. Terus? Pak, yang kuning itu kan dari jenengan itu nggak apa-apa, ta? Ditaruh situ aja. Ini kan sudah saya ganti yang apa judul saya itu. Hapus saja, kan udah nggak nitip stok. Ini kan punyanya Sufa. Iya. Ya. Yang kamu wawancara itu PMI-nya atau ibu rumah tangganya? Ayo. Iya. Sufa. Yang kamu. punya usahanya itu Pak, berarti yang PMI-nya. Nah, pengendalian sih kepada bukan 8 customer ibu rumah tangga Berarti PMI di Taiwan, ini bukan ya? PMI-nya Pak ya. Heeh. Berarti kelompok rombel 6 itu Pak. Ya. Ya, Dokumen nanti. kepada PMI kelompok yang membuat apa? Membuat itu mau. Iya. Iya. Apa harus diganti apa ini berarti? Pengambilan data kepada berapa orang?
Berapa orang itu? 10 orang. Yang rambut 6. Masuk 6. PMI, kemudian 2 orang fasil, dan 1 orang pemateri. Ini kan? Iya, Pak. Oke. Oke. Wis ya, ada pertanyaan Mila? Cukup? Cukup, Pak. Sudah. Nanti Wis. saya silakan. Oke. Sekarang saya ke Nurus. Assalamualaikum Nurus. Waalaikumsalam, Pak. Nurus, silakan diceritakan tentang skripsinya Nurus. Sampai di mana sekarang prosesnya? Prosesnya masih membaca itunya, Pak. Referensi yang untuk literaturnya itu, Pak. Belum selesai. Nurus, referensi-referensimu segera masukkan ke sini, Nurus, yang kamu dapat. Ya, Iya, Pak. supaya kita bisa lihat progresnya sampai di mana. Iya, Pak. Terus kemudian metodologinya, Ya, ini belum terisi. Teori dan konsepnya belum terisi. Iya, belum. Kalau pakai toko Barokah Onderdil itu kan artinya hampir sama dengan modelnya siapa yang sudah jadi ini. Ivan. Aduh, Sebenarnya kan ya bisa pakai ini kan. Bisa pakai BMC dan 10 Type of Innovation. Ya. iya. Yang ini kan BMG. Ini kamu masukkan tempatmu. Kamu bisa masukkan ini di sini. Sama nanti cari 10 Type of Innovation-nya, ya. Iya, Pak. Kamu ada kesulitan di mana kira-kira? Masih belum saya kerjakan semua, Pak. Ya belum kerja itu karena apa? Ada Masih- masalah apa? Karena masih bingung, ya. apa karena enggak punya waktu, apa karena apa? Masih ngurus yang itu, PKL. Ya, kamu harus nyempatkan, mumpung ada yang bimbing, kamu nanti sayang waktunya ya. Ini yang 2, kamu pakai 10 Type of Innovation. Ya. Ini ya, nanti kamu cari literaturnya, masukkan ke sini. Apa sih tujuannya penelitian apa? Untuk mengetahui strategi itu dari toko Barokah di saat COVID. Strategi yang seperti apa? Sudah punya gambaran belum? Strateginya itu Pak, mengutamakan servis ke pelanggan sama memperlengkap barang gitu. Oke. Servis pelanggan itu ada di mana kira-kira kalau di bisnis model Canvas? Yang kamu lakukan pertama nanti kan membuat bisnis model Canvas ini untuk toko Barokah, ya. Iya, Pak. Kemudian servis tadi itu kalau ngomong di 9 elemen, dia masuk di elemen yang mana? Bentar ya, Pak. Lupa. Relasi dan jalur komunikasi atau customer engagement, jalur distribusinya lewat online, offline,
pengiriman kurir, atau dari jasanya, produknya yang kamu perbaiki. Yang mana yang kamu maksud? Bentar, Pak. Yang servisnya gitu ya, Pak? Ya, yang kamu sampaikan servis tadi itu loh. Servis kan macam-macam pemahamannya, bisa pelayanannya, kedekatan dengan customer. Dia Itu menggunakan customer relationship. Customer relationship dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan, bentar Pak, memberikan layanan yang baik atau servis yang terbaik untuk customer dan memberikan yang sopan terhadap sopan, jujur, berhubungan baik pada pelanggan, komunikasi yang baik, membangun kepercayaan pelanggan, dan udah itu aja, Pak. Oke, di sini ya. Kalau di gambar ini itu masuk ke servis ini ya. Kamu bisa lihat ya. Customer relationship kalau dilihat dari kacamata 10 type of innovation itu masuk ke servis. Servis kita lihat strategi apa yang bisa dilakukan di servis. Servis mana servis? Nih. Nah, ini biasanya yang dilakukan orang ketika dia menggunakan tactical service. 1, try before you buy. Jadi kadang-kadang mereka itu memberikan, cobaan dulu. Kalau kamu nyaman, itu kamu boleh beli. Kalau enggak, kamu bisa kembalikan. Strategi yang lain itu garansi. Kamu beli di sini, tak garansi dalam waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan rusak, balikan sendiri, saya ganti baru. Ini adalah strategi-strategi atau taktikal untuk servis. Atau loyalty program. Misalkan, ini saya kalau beli telur, itu ke teman saya yang di depan rumah. Hebatnya, dia itu ngasih kartu, kayak kartu nama gitu, ada 10, ada 20 stempel. Setiap kali saya beli 2 kilo, sama dia di stempel 1. Pak, nanti kalau 8 ini sudah penuh, Bapak saya kasih setengah kilo. Itu loyalty program. Ada penambahan value, ada concrete. Ini nanti cariin sendiri ya, cari referensinya. Ya, yang dilakukan orang kayak gini. Self-service, ada lease dan loan. Jadi pinjam atau hutang. Nah, ini bentuk-bentuk servis. Kalau misalkan pelayanannya ramah, itu sudah jamak lah. Banyak orang kayak gitu. Nanti kamu kesulitan nanti ya. Saya sarankan dari yang dilakukan ini mana yang paling dekat dengan yang dilakukan oleh Tuku Barokah. Yang kedua, Pak. Yang kedua, misalkan garansi lah. Nanti judulmu nanti itu peningkatan revenue stream atau pendapatan melalui perbaikan servis berupa tactical garansi. Nah, bisa kayak gitu. Supaya bertahan di tengah pandemi. Nah, kan lebih mantap nanti judulmu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Ya, wis, gitu ya. Carikan referensimu tadi itu bisnis model Canvas, 10 type of innovation, kemudian boleh juga kamu cari tentang garansi ini, teorinya. Tapi ada cuma beberapa produk aja, nggak apa-apa kan, Pak? Ya nggak masalah, nggak masalah. Yang mewakili semua produk nanti akan ada skripsi yang lain nanti ya. Iya, Pak. Temanmu yang lain nanti. Wis. Kalau misalkan kamu garansi kurang, wah kurang matang, nggak cuma 1 Pak, saya punya 2 sama loyalty program. Seperti contohnya tukang telur tadi loh, itu juga bisa kamu lakukan, masukkan. Jadi peningkatan revenue stream atau pendapatan melalui optimalisasi servis dengan tactical garansi dan loyalty program. Nah, itu sudah di judul dewi bisa. Ya, Iya, paham ya? paham, insyaallah. Oke, kamu ada pertanyaan yang lain? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Saya minta ada progresnya ya. Setiap hari, setiap minggu itu harus ada progresnya.
Kamu tuh punya waktu 24 jam kali 7. Sing gawe salat endi, gawe tidur endi, buat bikin tesis endi, apa skripsi mana, buat belajar mana, kamu harus punya pandai membagi waktu. Karena seorang pengusaha itu ya seperti itu, harus pandai membagi waktu. Apalagi nanti kalau punya anak, enggak bisa anaknya ditinggal, oh ngerjain skripsi, enggak bisa. Harus semuanya harus dapat sendiri-sendiri ya. Oke. Kamu nggak ada pertanyaan lagi? Enggak. Saya Makasih. ke Riza. Riza, bisa open mic atau open cam? Riza. Nggih, Pak. Oke, Riza, tolong ceritakan skripsimu, Riza. Oke, Pak Beni. Jadi skripsi saya ini judulnya motivasi wanita untuk menjadi pengusaha sukses. Ini ya, gimana? Ceritanya bagaimana? Motivasi gimana? Kamu bisa ceritakan. Jadi saya ini mau kayak mewawancarai beberapa wanita yang sudah memiliki usaha seperti itu. Terus bagaimana mereka awalnya motivasinya ingin menjadi pengusaha seperti itu, Pak? Apakah ada kendala-kendala wanita dalam berwirausaha seperti itu, atau ada penghalang bagi wanita untuk menjadi pengusaha sukses atau tidak? Sebuah penelitian itu diharuskan memunculkan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang menarik dan menjawab sebuah pertanyaan. Nggih. Apa pertanyaannya itu apa? Tujuannya itu apa? Dan harus ada namanya research gap. Research gap itu celah penelitian dari penelitian orang lain yang belum digali. Kalau saya kok sering dengar motivasi seseorang, apa yang kebaruan dari penelitianmu ini, sehingga orang tuh mau membacanya. Jadi tujuannya untuk memahami mindset, hakikat mindset yang dimiliki oleh pengusaha wanita seperti itu, Pak. Ya iya, apa yang aneh apa, yang menarik apa? Saya kok sering dengar baca artikel kamu copy judulmu ini, kamu taruh ke Google Scholar, itu banyak yang kayak gitu. Apa yang membuat berbeda itu apa dari kamu? Nanti apa mungkin itu, Pak, apa itu namanya? Saya jadi 4 bidang usaha seperti di bidang usaha makanan, minuman, fashion sama retail, mungkin seperti itu. Kenapa kok harus 4 bidang itu? Ya, soalnya rata-rata saya tahunya itu di bidang makanan, minuman, dan fashion kalau di Gresik ini, Pak. Riza, Nggih, gini saran saya. nggih, Pak. Kamu copy file ini, ya, judulmu ini, kemudian masuk ke Google Scholar. Nggih. Ya, ini kan banyak artikel nih. Nggih. Kemudian kamu masukkan ke dalam kanvas ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggih, Pak. Ya, misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi wanita berusaha ini ya. Iya. Misalkan ini, mau copy di apa, kemudian masukkan ke sini. Ya. Nggih. Kemudian dari sini kamu setiap artikel ini buatkan kanvas sendiri. Ya, supaya nanti kamu di sini di tujuannya ini kamu bisa memahami, oh,
artikel 1 tujuannya adalah ini, artikel 2 tujuannya adalah ini, artikel 3 tujuannya adalah ini. Oh, berarti yang ini sudah dicari orang, sudah diketahui orang, yang ini sudah diketahui orang. Nanti kamu baca mana kira-kira yang belum diketahui oleh orang. Nggih, Pak. Ya. Baru kamu buat punyamu sendiri di sini ya. Misalkan tadi itu orang sudah, misalkan ini nih, saya baca di sini. Faktor-faktor yang berpengaruh wanita berusaha, kasus di Kota Langsa. Mungkin kamu dengan judul yang sama, tapi kotanya dirubah dengan Kota Gresik, misalkan gitu. Nggih, Pak. Jadi yang disampaikan di sini faktor caranya penelitian referensi itu jangan jauh-jauh dari punya dia. Bisa dipahami? Nggih, jadi misalnya saya di Kota Gresik gitu berarti referensinya menggunakan ini seperti itu. Menggunakan ini. Tapi kan kamu kan membacanya tidak hanya satu artikel, nanti ada artikel yang lain. Misalkan saya lihat artikel yang lain ya. Nah, misalkan ini pengaruh motivasi ini kamu mau pakai kualitatif apa kuantitatif? Saya pakai kual, Pak. Pakai apa? Kualitatif. Kualitatif. Karena kalau bahasa pengaruh motivasi ini mesti kuanti. Faktor-faktor juga kuanti. Jadi kamu nanti yang ngambil jangan yang kuanti kalau kamu memang kualitatif. Kamu ketik tambahan kualitatif. Ini loh, menarik ini sebenarnya. Single factor strategi. Ini. Ya, Kalau saya ada catat. Hah? Enggak, saya catat juga, Pak. Yang di Ini menarik ini. Single factor mendirikan pengembangan usaha. Jadi bukan hanya wanita sukses tapi single factor. Ini menarik ini kalau orang lihat. Wih, ini apa cara nih gitu. Kalau perempuan sukses banyak di mana-mana. Kamu lihat ini ya. Ya. Masukkan di sini. Kamu pelajari. Bisa nanti kamu bergeser, nggak hanya itu hanya awalnya saja. Kamu lihat ini. Ya. Wes gitulah ceritanya ya. Kamu banyak baca dulu. Kemudian nanti kamu strategikan, rumuskan kamu akan tujuan penelitianmu apa nanti di sini berdasarkan setelah baca tadi itu. Ya, ini Pak. Oke ya. Oke. Saya minta minggu depan saya lihat setidaknya literatur ini sudah diisi dan ada beberapa literatur yang sudah kamu terjemahkan di Canvas. Syukur-syukur kamu sudah mendefinisikan tujuanmu ada di sini ya. Tujuan, metodologi kan kamu sudah bisa baca dari literatur-literatur yang kamu buat ini. Kamu taruh di sini ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya, oke. Oke, selanjutnya siapa ini? Mau siapa yang selanjutnya? Silakan, siapa yang mau saya evaluasi? Nimas Andini. Nimas Andini ada? Nimas Andini? Nggak ada suaranya Nimas Andini. Nimas Andini? Ayo, ngomong ada waktu kita konsultasi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau berdiskusi?
Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan, Dan. Ini kan yang teori konsep itu itu yang jelasin yang ada di mana? Yang ada di bab 2 itu Pak. Yang teori pustaka itu Pak. Ya, betul. Oh, berarti kan dari judul saya kan yang bab 2 teori pustaka kan saya masukin inovasi, design thinking sama bisnis model canvas gitu Pak. Apa inovasinya yang dihapus Pak? Inovasinya enggak usah karena sudah dibahas. Design thinking, design model canvas sama ya ini penelitian boleh. Oke. Berarti yang bab 2 teori pustaka itu Pak ya. Hmm. Hmm. Terus tanya lagi satu lagi Pak. Yang untuk literatur itu yang ada di latar belakang itu bab 1. Yes, bab 1. Aku pikir siap paham berarti. Iya siap Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Saya pernah ngajari nggak cara memilih judul skripsi? Sudah saya ajari belum ya? Kok ini masih? Yang research gap itu apa? Ya. Jadi Yes. diawali 1. Ajari lagi ya. Ya Pak. Pakai warna hijau. Kita cari objek dulu. Tentukan objek dulu. Oke, ini siapa yang mau saya bantu jadikan objek? Ayo, siapa? Mau nih Mas Andini dah? Atau siapa yang mau saya bantu? Ini kebetulan sudah punya semua ini. Ini siapa ini? Siapa ini yang belum punya judul yang mau dibantu siapa? Ivan Fadli. Oh, karena suara IKB sih. Misalkan gini, Dani aja Dani. Dan taruhlah kamu belum punya judul, Ya, Pak. Dan. Oke, ya Pak. Dani punya objek penelitian apa? Sebuah usaha yang bisa kamu lihat. Jadi kalau kita dari kewirausahaan, kalau mau bikin skripsi, itu harus melakukan analisa terhadap sebuah bisnis dari kacamata pengusaha. Sekarang coba cari usaha yang kamu kenal orangnya, dan usahanya itu patut untuk dijadikan skripsi. Objek penelitiannya apa, Dan? Kira-kira, Dan? Kedai kopi. Oke, kedai kopi. Kamu juga. Oke, kedai kopi ya. Kedai kopinya ini sudah berjalan apa belum, Dan? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kamu menggunakan analisa apa, Dan? Yang kemarin saya kasih. Kamu bisa pakai apa? Analisa yang BMC itu, Pak. Pakai BMC, terus pakai apa lagi kalau sudah berjalan? Sama design thinking. Iya, design thinking nggak sih? Belum saya design thinking. 10 type Oh ya, 10 type of innovation. Yang tadi saya ajarkan ada taktikal tadi loh. Iya, Pak. Ya. Kalau kedai kopi ini belum jalan, Pak, pakai apa? Kalau belum Design jalan pakai thinking. apa? Ya. 1 bisa pakai efektuasi. Evaluasi. Yang kedua pakai design thinking. Design thinking. Yang ketiga pakai apa? BMC. Jadi seperti yang kamu lakukan, Sufa sama Mila, itu kan pakai ini. Iya. Ya, kalau sudah jalan pakai ini. Terus apa yang dilakukan sekarang setelah itu? Kamu masuk ke Google Scholar. Cari referensi literatur.
literatur. Dengan kata kunci apa? Bisnis, Bisnis kopi. model, kanvas, Kanvas. dan kedai kopi. Nah, kita coba ya. Ya, ini ada ini. Misalkan ngawur-ngawur ini belum dibaca wis. Ini pakai. Mana lagi? Nah, ini. Ya, bisa dibaca. Ya. Nah, dari sini nanti kamu cari research gap-nya, temukan research gap. Temukan research gap. Ya. Untuk apa? Membuat judul. Membuat judul dan tujuan penelitian. Nah, ya. Dari sini kamu dapat apa? Bisa membuat apa? Bisa membuat abstrak. Membuat abstrak. Oke, abstrak isinya apa saja, Dan? Abstrak isinya Ayo, yang lain. Abstrak isinya apa? Pendahuluan. pendahuluan, Terus, tujuan penelitian. Terus, manfaat. Manfaat apa, Pak? ya tujuan lah manfaat wis podo. Terus metode penelitian. Terus apa lagi? Hasil penelitian, Pak. Hasil penelitian. Ya. Secara singkat abstrak melihat ini. Begitu abstrak jadi, sudah kamu tinggal menerjemahkan, membuat di bab 1. Bab 1. Kamu detailkan apa? Ya detailkan pendahuluan. Ya, Dan literatur. Literatur kan sudah ada tadi. Atau artikel penelitian terdahulu. Wes kan? Setelah itu apa? Membuat bab 2. Bab 2 isinya apa? Teori pustaka. Ya, teori pustaka. Ini diambil dari mana? Dari ini tadi. Ya. Sama dari di abstrak itu ada keyword. Ya, kunci. Ya. Nah. Keyword. Keywordnya apa kira-kira kalau dalam kasus ini? BMC 10 types of innovation. Apa lagi? Kedai kopi. Sama nanti kalau kamu menemukan strategi taktikal kayak saya tadi ngajari Nurus tadi itu. Apa tadi kira-kira? Apa tadi yang saya bahas dengan Nurus? Apa tadi Nurus? Ada 2 tadi yang tak kasih strategi. Kamu tadi apa tadi? Service harus Iya. Tadi pakai apa? Ada 2 taktikal tadi. Bisnis model Canva. Enggak, service tadi lo ada 2 taktikal. Oh, service yang itu apa itu?
ada Garansi ya? garansi ya. Nah, ini garansi sudah cukup 4. Ya. Mungkin kayak kedai kopi dukun garansi lah, bukan garansi lah, apa? Misalkan UMKM. loyalty program kan tadi. Apa sing stempel tadi itu loh. Garansi sama loyalty program. Ya. Dan paham ya, loyalty program yang stempel tukang dok tadi loh, saya cerita tadi loh. Ya, teman. Ya. Ada di kamar mandi, Pak. Nah, nanti Ya. judulnya, kamu dari sini udah kelihatan judulnya nih. Judulnya apa kira-kira dari sini? Peningkatan pendapatan kedai kopi melalui metode loyalty program. Kan sudah bisa jadi. Ya. Gampang sih, Lan. Iya, Pak. Sebagai sarana bertahan di masa pandemi COVID-19. Kenapa sih Pak kok harus ada pandemi COVID-19? Kalau orang sekarang trennya itu kalau ada COVID-19 itu kalau kamu browsing itu banyak muncul supaya karyamu lebih banyak disitasi atau dibaca orang, itu kasih sesuatu hal yang kekinian yang menarik. Menarik kan ini? Oh, terjadi. Kemudian apa? Bab 3. Bab 3 apa? Tentang apa? Bab 3 tentang metode penelitian. Metodologi penelitian. Ini pakai apa metodenya kira-kira? Metode kualitatif, ya. Ya. Dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen dilakukan kepada siapa kira-kira, Dan? Pada Pemilik kedai kopi. Yes, pemilik kedai kopi. Terus misalkan ada 5 orang karyawan, 10 orang pelanggan. Wis, apa meneh kira-kira selain ini? Nek, kalau misalkan pemiliknya itu cuma satu, tapi misalkan dia punya co-partner, kamu 1 orang pemilik dan 2 orang co-partner. Co-partner itu tahu kan co-partner maksudnya kan? ya, Pak. Mitra dia bekerjasama. Mitra, ya. Atau ditambah lagi ada 2 orang supplier kopi. Ya. Atau kalau ada lagi 2 orang influencer yang biasa digunakan oleh kedai kopi ini. Kalau dia pakai influencer di medsos misalkan. Wes kan? Sudah, bab 4 tinggal dikerjakan, bab 5 kesimpulan. Apa yang sulit? Kalau saya menyarankan daripada motivasi si Riza, lebih baik kamu bikin ini aja dengan cara ini. Cari mana bisnis yang bagus, kamu coba temukan dengan cara ini. Gampang kan? Kalau motivasi nanti kamu bingung, karena terlalu banyak orang berbicara tentang motivasi. Dan biasanya orang motivasi itu pakai kuantitatif, bukan kualitatif. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini mau tanya. Ya, silakan lurus. Pak, kalau proposal bab 1 dan 3 itu pakai abstrak, Pak? Pas waktu apa? Iya. Kalau saya semuanya pakai abstrak. Kenapa abstrak? Akan menjelaskan dari A sampai Z. Dari pendahuluan sampai hasil. Enggak, Pak, pas waktu bab 3, Pak.
Maksudnya pasti bentuk proposal. Semuanya kalau saya pakai proposal karena pakai apa abstrak. Karena abstrak itu menjelaskan dari hulu sampai hilir. Meskipun hasilnya itu hanya sebagai proposisi atau perkiraanmu Sementara. atau hipotesamu. Harus pakai. Kalau saya pakai. Karena orang gampang memahami itu dari abstrak tadi itu. Iya, siapa? Oke, yang lain. Lurus. Mau tanya tentang kayak partners itu, kalau yang dijual kayak kita temanya spare part on the deal gitu ya Pak ya. Tapi di dalamnya itu banyak yang dijual, itu kita sebutkan semua atau disebutkan beberapa saja? Kalau saya Atau lebih fokus dua tuh gimana Pak? ya boleh sih. Intinya itu yang mendukung tujuan penelitianmu. Yang mendukung tujuan penelitianmu. Penelitianmu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui strateginya. Ya, tadi kan hubungannya langsung ke apa loyalty program sama waranti tadi kan? Iya. Ya, yang memberikan waranti kan mungkin kamu kalau partnermu, suppliermu nggak kasih garansi, kamu ngasih garansi kan biasanya nggak mungkin kan? Iya. Nah, kamu cari bahas partner yang memberikan garansi tadi. Garansi yang terbesar gitu. Ya, yang pokok apa barang apa yang kamu fokuskan, kamu teliti, yaitu yang satu rangkaian gitu loh. Paham maksudnya ya? Kamu ngomong garansi, tetapi kamu membahas partner yang tidak memberikan garansi, itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan ini, nggak usah dibahas. Berarti nggak dimasukkan semua ya Pak ya? Ya, kalau saya gitu. Pokok yang membuat bias penelitianmu jangan dimasukkan. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, saya masih punya waktu setengah jam. Kalau nggak ada yang tanya, saya selesaikan. Artinya kan sudah pintar semua ini. Amin. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya minta yang belum mengisi ini segera mengisi ya. Alwi, Nimas, Rifki, Nurus belum lengkap, Ragil belum lengkap, Hulam belum kelihatan isinya, Nanda, Sufa Dani sudah, Ivan ada pertanyaan Ivan? Sementara enggak, Pak. Sudah jelas semuanya? Sama jelas, Pak. Kok belum ada isinya ini, ayo, kalau sudah jelas. Ya, Pak, masih belum. Kemarin masih bingung, sekarang udah nggak bingung ya? Ya, rada nggak bingung, Pak. Oke, Jaka, ada nggak Jaka? Jaka masih kosong, ya, ada 2 artikel. Oke, ada pertanyaan? Wis loh, setengah jam loh. Kalau nggak ada, saya tak selesaikan. Saya anggap sudah paham, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Sudah, nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita, oh ya, sebentar, sebelum saya tutup, saya minta dalam waktu dekat yang sudah selesai, jadi saya lihat Sufa, Dani sudah masuk di bab 3, sudah selesai. Saya minta nanti
kalian membuat artikel ya, sambil nunggu seminar skripsi, sambil nunggu ujian skripsi, kalian membuat artikel. Artikel nanti akan saya bantu supaya bisa masuk ke jurnal terakreditasi ya. Ya nanti ada biayanya, nanti dibicarakan biayanya. Ya. Jadi nanti keren, kalian masih mahasiswa tapi sudah punya artikel sendiri yang dibuat sendiri. Ya. Nanti saya dorong juga teman-teman yang lain, mungkin sekarang pertemuan keempat, 2-3 pertemuan lagi sudah jadi artikel. Wah, keren kan? Ya. Ya yang penting dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak selesai. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. Pak Beni. Ya, sama-sama. Tutup ya.